Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidia Santikasari. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melaksanakan praktek biologi tentang pola-pola hereditas pautan, dibimbing oleh Ibu Adriani. Pola hereditas. 1. Pautan gen. Pola pewarisan sifat yang pertama adalah pautan gen. Setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat terkhusus yang disebut lokus. Ini merupakan contoh gen yang mengalami pautan dan gen yang tidak mengalami pautan. Letaknya yang saling berdekatan, gen-gen tersebut akan tetap bersama sampai saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Pautan dari dua macam gen atau lebih akan menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit dibandingkan dengan gen-gen yang tidak berpautan. Oleh karena itu, keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit pula. Contoh kasus pautan pada tanaman ercis, lihat pada gambar di samping. Persilangan ercis bunga ungu polen lonjong atau PVLL dengan ercis bunga merah polen bulat atau PVLL akan menghasilkan keturunan pertamanya atau F1, yaitu ercis bunga ungu polen lonjong atau PVLL. Ketika dilakukan persilangan kembali pada antar sesama F1, maka akan menghasilkan keturunan atau F2 dengan perbandingan fenotip 3:1. Hal ini disebabkan karena adanya pautan antara gen P dengan gen L serta alelnya yaitu gen dengan gen 1. Akibatnya pada F2 hanya terbentuk dua macam gamet yaitu PL dan PL. Pindah silang atau crossing over. Pola pewarisan sifat yang kedua adalah pindah silang. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa pertukaran segmen kromatif yang bukan saudaranya atau non-sister kromatif dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang terjadi pada saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Pada saat itu, satu buah kromatit akan membelah menjadi dua. Peristiwa pindah silang umumnya terjadi pada organisme seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Gagal berpisah. Selanjutnya adalah gagal berpisah. Pada pembelahan meiosis, kromosom-kromosom yang telah mengganda akan ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindel yang menempel pada sentromer. Dalam keadaan normal, kromosom-kromosom tersebut akan berpisah dan menuju ke kutub sel yang berlawanan. Akan tetapi, terdapat suatu kasus di mana kromosom mengalami gagal berpisah, sehingga semua kromosom hanya akan tertarik ke salah satu kutub sel saja. Akibatnya, gamet yang terbentuk akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Berikut ini merupakan contoh kelainan jumlah kromosom yang diakibatkan oleh peristiwa gagal berpisah, yaitu 1. Aneuploid. Aneuploid adalah peristiwa perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Perubahan jumlah kromosom ini dapat berupa penambahan jumlah kromosom atau pengurangan jumlah kromosom. Aneuploid dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan perubahan jumlah kromosomnya, diantaranya monosomi atau 2n-1, nulisomi atau 2n-2, trisomi atau 2n+1, dan tetrasomi atau 2n+2. Contoh aneuploid yang umum terjadi pada manusia adalah kasus trisomi 13 atau sindrom fatal. 2. Euploid. Euploid adalah peristiwa perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada seluruh pasangan kromosom. Hal ini menyebabkan jumlah kromosom individu dengan kasus euploid akan senilai dengan kelipatan kromosom haploidnya. 4. Gen letal. Pola pewarisan sifat yang terakhir adalah gen letal. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat normal atau subletal. Dua macam gen letal yang perlu kita ketahui, yaitu 1. Gen letal dominan. Gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat subletal yang mengakibatkan terjadinya kelainan. Contoh kasus gen letak dominan adalah gen yang menyebabkan kaki dan sayap pendek atau redep pada ayam, gen warna rambut kuning dan tikus, gen phytozoalisase, dan gen yang menyebabkan
pemendekan ruas-ruas tulang jari atau brachydactyly pada manusia. Gen ptozonisase dan gen yang menyebabkan pemendekan ruas-ruas tulang jari